saudara keluarga Katolik. Jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, tanggal 22 Agustus 2021. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Biasa yang ke-21. Inilah Inspirasi Sabda hari ini dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Santo Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini, menanggung resiko adalah sesuatu yang sebisa mungkin kita hindari. Kalau bisa gampang, kenapa mesti sulit? Itu sering ungkapannya. Kita sering tidak siap dengan yang namanya mengalami kesulitan, dipermalukan, dihindari orang, bahkan kita tidak untuk kalah dengan orang lain. Disinilah kita sering kehilangan jati diri kita, yakni kita selalu ingin mempertahankan sebuah harga diri. Padahal siapalah kita ini kalau tanpa belas kasih dari Allah, kita sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Seperti bangsa Israel yang selalu berubah-ubah pendirian. Kalau sedang merasa cukup, mereka setia kepada Allah. Tetapi di lain waktu mereka menyembah dewa-dewa yang mereka harapkan bisa memberi lebih dari apa yang dicukupkan Allah itu. Padahal Allah selalu setia terhadap bangsa itu. Namun untuk mengingat kesetiaan Allah pun bangsa Israel sulit. Hingga akhirnya Yosua membuat pilihan kepada bangsa Israel. "Pilihlah kepada siapa kalian akan beribadah, kepada dewa-dewa atau Allah yang sudah membawa kita keluar dari perbudakan." Yosua menyadarkan kembali bahwa hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan mereka. Tetapi iman bukan sekedar ungkapan balas jasa. Iman adalah buah dari rasa syukur akan karunia Allah yang mendorong kita untuk bertindak melanjutkan karunia Allah itu kepada sesama. Iman perlu diwujud nyatakan dalam tindakan. Dan perlu disadari bahwa setiap tindakan akan mengarahkan kita kepada sebuah konsekuensi. Inilah yang ditekankan Yesus kepada murid-muridnya. Setelah ia menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan dan bahwa Allah menjanjikan kehidupan kekal dalam dirinya, orang banyak bahkan para murid menjadi tawar hati.
Mereka bertanya, bagaimana mungkin Yesus memberikan tubuhnya sebagai santapan? Mereka menilai Yesus berlebihan. Kita pun sebagai manusia, percaya bukanlah hal yang mudah. Tetapi disinilah takaran iman. Iman jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Kalau hanya persoal masuk akal, iman memang dangkal dan tak berakar. Pikiran kita yang terbatas tak akan mampu memahami besarnya kerajaan Allah. Kita setia kalau Allah selalu mencukupkan. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak tercukupi? Akankah mudah bagi kita untuk berpaling dari Allah? Maka inilah yang dikehendaki Yesus dalam sabdanya. Bukan persoal makan, kenyang, bekerja, dan merasa cukup dalam Dia. Tetapi mengikuti Yesus harus benar-benar mengorbankan diri sepertinya, yang menjadi santapan bagi orang lain. Artinya, seluruh diriku kuabdikan bagi sesamaku. Mengorbankan diri, kesenanganku, popularitasku, dan waktuku demi keselamatan orang lain. Anak-anak dalam keluargaku, istri, suami, orang tua, dan sahabat-sahabatku. Siapkah kita? Adakah konsekuensi dan situasi sulit menggoncangkan iman kita? Apakah kita dengan mudah akan menyerah dan tidak lagi mengandalkan Tuhan? Apakah kita akan pergi kepada Dia sesuatu yang kita yakini lebih menjawab kebutuhan dan kerinduan kita? Tetapi sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah, marilah dengan keyakinan yang teguh kita ungkapkan, Tuhan, kemana lagi aku akan pergi? Engkaulah sabda yang kekal. Kepadamulah kehidupan. Kepadamu kuserahkan seluruh harapanku, dan kepadamu aku mengadu serta memohon kekuatan. Aku telah percaya melalui banyaknya karunia yang telah kuterima sampai saat ini. Karena jika bukan karena kasih karunia Allah, kita tidak sampai pada hari ini. Berbaktilah kepadanya saja, karena Dialah kepala dan kita ini anggota tubuhnya. Dialah yang akan membawa kita menuju keselamatan kekal. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.